Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Corona varian Delta dari India dipastikan sudah masuk ke Indonesia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, varian ini telah ditemukan di daerah DKI Jakarta dan Bengkalan. Li, lagi baca apaan sih? Kok kayaknya pusing gitu? Ini loh Put, pusing banget baca mutasi virus corona. Dan udah masuk Indonesia pula. Iya tuh, aku juga udah baca beritanya. Mutasi virus itu jadinya gimana sih, Li? Jadi Put, ada beberapa varian baru virus corona. Nah, mereka ini berbahaya karena penyebarannya yang lebih cepat dari virus awalnya. Aduh, serius, Li? Terus kita mesti gimana dong nih? Yang pasti, tetap harus disiplin protokol kesehatan Put. Itu cara paling utama. Selain itu, segeralah vaksinasi. Bener juga, Li. Sangat disayangkan ya, beberapa daerah terlihat mulai mengabaikan protokol kesehatan. Kalau vaksin yang digunain untuk vaksinasi itu efektif melawan varian baru nggak, Li? Menurut vaksinolog, vaksin yang kita pakai sekarang masih efektif pada varian baru virus corona. Walaupun tetap harus ingat, bukan berarti kita kebal ya. Cuman kalau udah divaksin, kita terhindar dari resiko kematian dan gejala berat karena COVID-19. Bener banget tuh, Li. Adanya varian baru ini makin ngebuat kita harus sesegera mungkin melakukan vaksinasi. Betul Put, pokoknya kalau udah dapet giliran divaksinasi, cepetan deh ke vaskes terdekat. Jangan ditunda. Gejala COVID varian Delta ini disebut lebih parah daripada varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Liputan 6 Update edisi WFH ya ini ya, karena memang sedikit berbeda. Saya saat ini tengah berada di rumah mengingat memang kondisi di Jakarta di mana kasus positif COVID-19 ini semakin meningkat begitu. Jadi mungkin tampilannya di layar teman-teman agak sedikit berbeda hari ini, nggak apa-apa ya. Tapi di hari Senin yang cerah ini 28 Juni 2021 kita akan tetap membagikan beberapa liputan terkini dari berbagai penjuru. Dari mana aja nih untuk hari ini? Saya bacain dulu ya teman-teman. Ini yang pertama kita akan membahas mengenai headline hari ini, yaitu potensi balita terpapar COVID-19. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bersama, jadi wajib dipantengin ya teman-teman, karena kita akan membahas bersama dengan editor health liputan6.com. Kemudian kita juga akan bergabung bersama dengan rekan kita di SCTV, di Senayan City, untuk berbagi 3 video liputan 6 utama hari ini. Ada apa aja, pantengin terus. Kemudian kita nanti juga akan membahas mengenai kondisi Jakarta langsung dari Balai Kota bersama reporter news liputan6.com. Kemudian kita juga akan membahas mengenai situasi vaksinasi di Medan. Nah, ini buat teman-teman dari Medan yang mau tahu info seputar vaksinasi di sana, bisa dipantengin ya. Jangan kemana-mana karena memang belum lama ini Medan baru saja membuka sentra vaksinasi bersama BUMN di sana. Seperti apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan terbang ke Jepang hari ini, meskipun virtual dan di rumah aja, nggak apa-apa ya. Karena kita juga akan membahas mengenai kondisi di sana seputar COVID, kemudian juga ancaman natural disaster, kemudian juga persiapan Olimpiade. Jadi apa enggak sih gitu kan, kita bertanya-tanya ya, nanti juga akan ada koresponden Jepang. Dan yang terakhir kita akan memberikan informasi terkini mengenai hoax dalam Semenit Melawan Hoax bersama co-host kita hari ini Istiarto Sigit. Halo Ito. Hai. Oke, ini dia Ito langsung dari rumah ya, karena memang. Halo Nat. Hai. Oke, hari ini Ito akan membawakan segmen Semenit Melawan Hoax ya, Toh ya? Yap. Yes, itu lagi siap-siap. Nanti kira-kira hoaxnya apa lagi sih? Masih rahasia ya, pantengin terus. Oke, untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, ini yang pertama, langsung saja saya undang ya secara virtual. Ini ada Aditya Eka Prawiranegara, editor health liputan6.com. Halo, Bang Adit. Hai, apa kabar?
Oh, suaramu masih di mute. Sorry. Okay, nggak apa-apa. Apa kabar, Nat? Baik, ya ampun Bang. Kita ketemu di virtual lagi ya. Udah lama nggak ketemu, ketemunya masih di virtual ya, Nat ya? Ember. Padahal di kantor dulu kita tiap hari ketemu, ya ampun. Nah ini kita mau bahas COVID-19 lagi ya Bang ya. Aduh, karena memang kasus positif COVID-19 ini di DKI Jakarta memang sudah bertambah 5.000-an lah ya per minggu tanggal 20 Juni kemarin begitu. Udah gitu, gawatnya adalah dari tambahan kasus itu 332 diantaranya adalah anak berusia 0 sampai 5 tahun gitu kan. Atau ini sekitar 4% dari total kasus. Gimana kemudian penjelasan ahli? Mungkin dalam hal ini dokter penyakit anak begitu maksud saya mengenai fenomena lonjakan COVID-19 ini. Bagaimana penjelasannya? Kalau ini dalam kurun waktu seminggu ini sudah 2 kali Ikatan Dokter Anak Indonesia mengadakan konferensi pers terkait sama jumlah anak di Indonesia yang terpapar sama COVID-19, sama COVID-19. Memang benar bahwa saat ini untuk kasus di Indonesia tuh untuk anak, orang tuh seringkali tidak menyadarinya bahwa kasus pada anak tuh tinggi loh di Indonesia. Dr. Aman Bakti Pulangan tuh mengatakan bahwa 1 dari 8 kasus COVID ya itu tuh menimpa anak atau sekitar 12,5%. Dan untuk angka kematiannya itu juga cukup tinggi. Bahkan kita disebut sebagai angka kematian COVID pada anak tertinggi atau sebesar 3 hingga 5% kematian anak karena COVID gitu. Di dunia. Dan 50% di antaranya itu justru menjeratnya balita gitu. Kita mungkin selama ini menganggap bahwa anak-anak nggak bakal kena COVID, anak-anak kan imunitasnya kuat, dia happy segala macam, ya nggak juga gitu. Karena yang sering kali kita lihat adalah anak-anak di lingkungan rumah tinggal kita. Kita tidak melihat anak-anak pada umumnya. Ya memang anak-anak imunitasnya kuat, anak-anak juga happy kelihatannya segala macam, tapi siapa sangka di balik kesenangannya mereka ternyata ada virus di dalam tubuh mereka, entah dibawa sama siapa, bisa jadi sama orang tuanya atau orang yang memang sekarang kan aktivitas tuh udah kayak biasa aja, Nat ya. Anak-anak udah bisa keluar rumah, udah bisa main ke taman, bisa megang ini, megang itu segala macam, sampai rumah lupa cuci tangan, ya nggak tahu akhirnya bagaimana gitu kan. Makanya banyak orang tidak menyadari bahwa anak tuh sekarang dalam bahaya loh. Anak tuh dihantui COVID yang amat menakutkan, apalagi sekarang sudah muncul varian Delta yang penyebaran atau penularannya udah nggak hitungan menit lagi, tapi udah hitungan detik. Makanya ayo dong para orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya sih. Benar. Bang, tapi apakah ini kemudian lonjakan kasus positif pada anak ini ada indikasi karena varian Delta itu sendiri? Kalau untuk secara pasti tidak disebutkan oleh IDAI, tapi beberapa dokter yang memang aku tanyakan, dokter anak yang aku tanyakan, risiko pada anak itu sama besarnya seperti risiko pada orang dewasa gitu. Penularan varian Delta saat ini yang menjadi ancaman bahkan di banyak negara itu bisa menular 10 sampai 15 detik. Wow. Dulu kan masih hitungan menit ya, sekarang tuh udah hitungan detik. Kita yang dewasa aja terjadinya seperti itu, apalagi sama anak-anak. Cuman kan kalau pada dewasa kita masih bisa nih ngerasain gejala-gejala apa aja sih yang muncul, tapi kan kalau pada anak tuh nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasakan. Mungkin indera penciumannya hilang atau indera perasanya hilang, tapi dia nggak berani bilang. Atau ketika dia bilang malah dianggap ya entahlah dianggap gimana sama orang tuanya, membuat dia akhirnya terlambat untuk ditangani gitu sih. Untuk data pastinya apakah varian Delta terjadi pada banyak anak tidak disebutkan secara gamblang oleh IDAI, tapi yang jelas dokter anak banyak mengatakan bahwa pada orang dewasa aja itu penularannya sangat cepat, apalagi pada anak yang terkadang kita yang dewasa aja lupa loh untuk cuci tangan. Betul. Apalagi anak-anak kalau tidak diingatkan kan, belum sempat dia cuci tangan, udah megang makanan, udah megang yang lain, atau salaman sama orang sekitarnya, seperti itu sih. Apalagi orang dewasa juga kadang-kadang ngeliat bayi gemes gitu, main cium aja gitu ya, lupa. Nah itu dia.
perlu diingat bahwa ini aku ambil contoh dari 2 temanku, dia anaknya tertular virus corona setelah pulang diajak bertamu, bukan sama temanku selaku orang tuanya, tapi oleh kakek neneknya. Wow. Pergi bertamu untuk jenguk orang yang baru melahirkan, anaknya dipegang segala macam, ternyata 3 hari kemudian dia dapat kabar bahwa orang tua si bayi yang tadi dia datangin itu ternyata positif COVID-19. Anak kan untuk saat ini setauku belum ada tes PCR buat anak atau belum diberlakukannya tes PCR pada anak. Tapi anak temanku karena usianya sudah cukup untuk bisa dilakukan PCR, akhirnya dilakukan PCR dan dia ternyata positif COVID. Jadi yang untuk saat ini memang sebaiknya di rumah aja. Kalaupun memang harus bertamu, tahanlah tangan untuk nggak megang, apalagi megang anak bayi yang masih merah, masih lucu-lucunya. Memang ada keinginan untuk megang-megang, tapi tolonglah ditahan aja dulu gitu. Betul, sebab muka sendiri aja itu sebenarnya kita nggak boleh megang ya, apalagi muka orang gitu, muka anak. Terakhir Bang, apakah kemudian ada perbedaan gejala yang terjadi pada anak begitu ya, khususnya untuk varian Delta? Gejalanya apa saja yang umum ditemukan pada anak dan bagaimana treatmentnya? Kalau untuk treatment itu lebih kepada pencegahan ya. Sama seperti orang dewasa, 3M tetap harus dijalankan, mencuci tangan, ajarkan mereka mencuci tangan, ajarkan memakai masker, batasi mereka untuk bermain keluar. Memang terkesan kayak mengekang, tapi untuk saat ini kan lebih baik melihat anak nangis uring-uringan di rumah ketimbang nanti uring-uringan kita nggak bisa jagain nih anak. Ketika uring-uringan di rumah sakit, karena COVID kan otomatis kita yang tidak COVID kan nggak bisa masuk. Kalau untuk gejala sendiri, lembaga Eijkman itu pernah melakukan penelitian dan disebutkan bahwa 60% tidak bergejala. Jadi pada saat melakukan penelitian itu yang diperiksa ada 1.973 sampel dari 0 sampai 18 tahun kalau aku nggak salah. Dari 1.973 sebanyak 208 anak positif COVID dan 140 tanpa gejala, 68 orangnya dengan gejala gitu. Gejalanya sama kayak pada umumnya ya, batuk, kelelahan, demam. Cuman ya memang tidak banyak orang tua menyadarinya gitu. Ada juga yang kalau pada Delta memang tidak khas, tapi ada dokter atau aku baca di Mayo Clinic yang menyebutkan bahwa meski tidak khas gejala virus corona Delta pada anak, tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika anak mengalami masalah pencernaan atau ada gangguan pada pernapasannya yang mungkin lebih tersengal-sengal segala macam, itu patut dicurigai sih. Yes, betul banget. Ini ngebayanginnya aja udah nggak tega ya gitu ya. Iya, apalagi kita tuh jarang membawa anak kita untuk cek kesehatannya. Kita nggak tahu anak kita sebenarnya sehat nggak sih? Atau sebenarnya dia ada penyakit di dalam tubuhnya yang tanpa orang tua sadari. Ketika anak kena COVID, ya anaknya tersebut bisa menjadi pasien dengan komorbid gitu kan. Itu yang sebenarnya agak-agak dikhawatirkan. Anak sekarang anak-anak tuh juga bisa loh mengidap yang namanya diabetes, penyakit jantung bawaan, atau lagi gangguan sistem imun. Belum lagi obesitas yang menurut kita gila lucu ya segala macam. Ternyata obesitas ketika kita kena COVID itu bisa menjadi pemberat kita untuk sembuh gitu. Apalagi pada anak. Jadi banyak hal yang sebaiknya begitu tahu nih kita kena COVID, itulah kenapa begitu kita kena COVID sebaiknya lapor ke puskesmas, lapor ke tenaga kesehatan biar ketika kita sewaktu-waktu mengalami hal yang tidak diinginkan, kita sudah tahu harus bagaimana, kita sudah ada yang memantau kesehatan kita, jangan sampai hal-hal berat yang sebenarnya bisa kita tangani karena kita tidak melapor tadi, jadinya membuat kita kelabakan, kita bingung kita harus kemana. Sementara kalau kita ke rumah sakit tanpa ada rujukan dari puskesmas itu kayaknya susah banget ya sekarang melihat kondisi juga lagi gila-gilanya, rumah sakit penuh, bahkan Wisma Atlet penuh. Jadi menurutku kalau begitu terkonfirmasi COVID, hal pertama yang harus dilakukan adalah lapor puskesmas sih. Yes, setuju banget. Dan mungkin untuk selengkapnya bisa dibaca di websitenya liputan6.com ya Bang Adit. Terima kasih sekali lagi
Aditya Sama-sama, Eka Nadia. Prawira Negara, editor Health Liputan 6.com atas laporan. Negaranya salah, Nadia. Bukan Aditya Eka Negara Prawira. Negara. Kembali ke aku. Aditya Eka Prawira Negara. Aduh. Nggak ada negaranya. Negara mana? Republik Indonesia. Iya, emang tinggal di Indonesia kita kan. Ya, oke. Ini aku edit dulu ya namanya ya. Terima kasih sekali lagi Bang Adit. Sama-sama, Sehat-sehat Nadia. ya. Sehat-sehat ya. Yes. Oke, itu dia tadi pembahasan kita mengenai potensi balita terpapar COVID-19. Selanjutnya kita akan bergabung ke SCTV. Ada Aziza Hanum di sana. Halo. Hanum, apa kabar? Hai Nadia, apa kabar? Aduh, senengnya bisa ketemu lagi ya kita ya. Yes. Dan senang juga nih karena Hanum hari ini punya 3 video liputan 6 utama. Ada apa aja sih, Num? Silakan. Baiklah Nadia dan juga teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kami punya beragam informasi yang patut Anda simak yang nanti akan tayang di Liputan 6 siang pada hari ini. Yang pertama adalah antusias warga mengikuti vaksinasi massal yang tidak dibarengi dengan kesiapan petugas tim Satgas COVID-19 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tim Satgas COVID hanya mengakomodasi 200 peserta per hari, sementara yang datang terus meningkat sehingga warga ini harus rela antri berjam-jam. Meskipun warga sangat antusias untuk menjalani vaksinasi, namun di sisi lain justru ini memicu kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Di samping itu, meskipun Satgas sudah berulang kali memperingatkan warga untuk tidak berkerumun, namun jumlah antrean yang membeludak dan lokasi vaksinasi yang sempit membuat para warga ini kesulitan mengatur jarak aman dan kerumunan tidak bisa dihindarkan. Ya, informasi selanjutnya ini kita pantau dari Jawa Tengah di mana pada hari Senin pagi, tadi pagi lebih tepatnya, gempa mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dengan guncangan bermagnitudo 5,3 yang berpusat di wilayah barat daya Kabupaten Gunung Kidul. Gempa membuat warga berhamburan keluar rumah. Selain membuat warga panik, gempa ini juga membuat kerusakan rumah warga khususnya di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Panggang. Kerusakan terjadi utamanya pada genteng-genteng rumah warga yang runtuh, juga Eternit rumah warga yang jebol akibat guncangan yang cukup keras. Sampai saat ini belum ada informasi terkait korban luka ataupun korban jiwa. Namun menurut keterangan BMKG, gempa dengan kedalaman 48 km ini tidak berpotensi tsunami. Namun BMKG juga tetap mengingatkan kepada masyarakat agar selalu hati-hati akan gempa susulan. Ya, kita kembali lagi ke informasi COVID-19 ini di RSUD Kota Bekasi di mana jumlah pasien masih terus bertambah, Nadia, hingga hari ini. Tempat tidur di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi juga masih penuh sampai hari ini. Tenda darurat juga sudah ditambah untuk bisa menampung lebih banyak lagi pasien positif COVID-19. Dengan berbagai penambahan jumlah tempat tidur di RSUD Bekasi saat ini mencapai 400 buah. Adapun untuk area tenda triase, total bisa menampung sekitar 100 pasien. Namun dengan adanya tambahan tenda darurat ini, otomatis pihak rumah sakit juga menghadapi masalah lain, yakni terbatasnya nakes atau tenaga kesehatan. Untuk itu Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Kusnanto juga telah meminta ke organisasi profesi dan perguruan tinggi agar bisa mengirimkan relawan sebagai tambahan tenaga medis. Namun nanti informasi selengkapnya, Nadia, akan ada laporan langsungnya dari reporter kami Rivi Satria Negara langsung dari RSUD Bekasi. Itu dia tadi seluruh informasi utama kami pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan berita selengkapnya nanti pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hanya di Liputan 6 siang SCTV. Untuk sementara itu saja, saya kembalikan lagi ke Nadia di Gondang dia. Terima kasih Hanum. BTW aku lagi WFH, jadi aku di rumah. Wow. Hanum hati-hati ya di kantor. Yes. Sehat-sehat terus. Iya Nadia, sama sehat-sehat terus ya Nadia. Take care, pokoknya selalu sehat dimanapun berada, tetap bisa memberikan informasi yang utama untuk pemirsa Liputan 6. Betul banget, thank you Aziza Hanum langsung dari Senayan City. Yes, next. Kita akan bergabung bersama dengan reporter news liputan 6.com, ada Radityo Priasmoro di sana. Hai Dito. Halo, selamat siang Nadia. Selamat siang. Dito ini lagi di Balai Kota, betul ya Toh? Iya, sekarang saya sedang tepat berada di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Jadi kita akan membahas mengenai skenario terburuk Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan COVID-19. Nah, ini sebelum aku masuk ke pertanyaannya, angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta per hari kemarin ini kan Minggu 27 Juni udah mencapai lebih dari 9.300 kasus. Ini tertinggi sepanjang pandemi menghantam ibu kota. Betul Nadia. Dito, ya. Dan ini diprediksi masih akan terus bertambah. Kemudian pertanyaannya, apa skenario termutakhir begitu dalam pengendalian COVID kali ini, Dito? Iya, bisa dilaporkan kepada pemirsa liputan6.com bahwa Pak Sekda DKI Jakarta Marullah Matali kemarin memberi jumpa pers untuk memberikan skenario rencana skenario jika memang lonjakan COVID semakin tinggi ke depannya. Ada dua yang coba ditawarkan oleh Pak Sekda Marullah. Pertama adalah micro lockdown. Micro lockdown ini adalah melockdown beberapa RT di Jakarta. Menurut Marullah, RT-RT di Jakarta ini berbeda dengan provinsi lainnya yang memang RT di Jakarta ini berdempetan begitu. Jadi nantinya ada 10 RT yang akan di lockdown bersamaan jika memang situasi COVID di Jakarta terus melonjak. Kemudian skenario keduanya adalah penutupan jalan umum yang di 10 titik di DKI. Ini sudah berlangsung di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Selatan, dan Utara. Ini sudah berlangsung dan ini sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Kemudian ini berlangsung dari jam 8 malam hingga jam 4 pagi. Kurang lebih seperti itu dua skenario yang kemarin disampaikan oleh Pak Marullah. Dito, ini kira-kira kapan seluruh rencana tersebut akan secara efektif diberlakukan? Sampai saat ini Pak Sekda Marullah memang belum menarik atau melakukan hal tersebut begitu, karena memang PPKM Mikro ini masih berlangsung sampai 5 Juli mendatang. Artinya jika memang situasi sangat mengkhawatirkan, bisa saja rem darurat atau daripada skenario terburuk ini dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oke, so ini kita mau bicara mengenai situasi COVID-19 yang makin parah begitu ya di Jakarta, hingga kita kesulitan begitu, khususnya untuk nakes, kesulitan untuk menangani para pasien. Bagaimana kemudian dengan ketersediaan lokasi perawatan yang kian hari kian penuh? Langkah apa yang akan ditempuh untuk mengurai kepadatan pasien di Rumah Sakit Rujukan Jakarta, Dito? Iya, seperti kita ketahui, RS darurat COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan sudah mencapai 90% daripada kapasitas daya tampungnya menampung pasien COVID-19. Oleh karena itu, Gubernur DKI akhirnya memfungsikan atau mengalihfungsikan sejumlah rumah susun di Jakarta. Ada pertama Rusun Nagrak di Jakarta Utara, dan kedua yang baru kemarin dibuka begitu adalah Rusun Pasar Rumput begitu, Nadia. Artinya dengan pengalihfungsian dua rusun ini diharapkan jumlah pasien COVID yang nantinya terus melonjak dan tidak bisa ditampung di RS Wisma Atlet bisa dialihfungsikan ke dua rusun tersebut. Begitu, Nadia. Itu kemudian sejauh apa? Ini terakhir persiapannya bagaimana dari rusun-rusun tersebut dan kapan bisa mulai digunakan? Oke, kebetulan memang kedua rusun itu sudah difungsikan sejak kemarin. Artinya sudah ada pasien-pasien yang mendapat rujukan daripada puskesmas pengidap COVID-19 yang sudah bisa dirawat di sana. Memang catatannya beberapa pasien yang memang terindikasi bergejala ringan dialihfungsikan ke rumah susun Nagrak atau Pasar Rumput. Kemudian bagi mereka yang memang dinilai bergejala berat masih di Wisma Atlet, seperti itu, Nadia. Artinya dua rusun itu sejak hari kemarin sudah difungsikan oleh Pemprov DKI sebagai tempat penampungan pasien COVID bergejala ringan atau mungkin tidak bergejala. Oke, baik. Dito, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Sama-sama, Nadia. Radityo Priyas Moro, reporter News Liputan6.com, langsung dari Balai Kota Jakarta. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Medan. Sudah ada Kontri Medan, Reza Effendi di sana. Halo, Bang Reza. Bang Reza, mungkin suaranya bisa di-unmute. Yes. Ya, halo Nadia. Yes, halo Bang Reza, apa kabar? Baik.
Bang Reza, ini kita mau membahas mengenai vaksinasi di Medan gitu ya. Iya, iya Nadia. Ya, saat ini saya berada di ex Bandara Polonia Medan. Di sini sedang berlangsungnya sentra vaksinasi bersama BUMN. Di sini ada 3 tenda besar yang disediakan untuk masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Ya, Bang Reza, Nadia? mungkin bisa dijelaskan nggak jalannya vaksinasi di sana bagaimana? Adakah syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh warga yang ingin vaksin di sana? Ya, bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi BUMN ini hanya cukup menunjukkan KTP. Tapi sebelumnya harus terdaftar dahulu di aplikasi Halodoc. Lalu setelah terdaftar ya masyarakat tinggal datang untuk membawa KTP lalu diverifikasi dan dilakukan vaksinasi. Tapi untuk pegawai BUMN sendiri dia hanya tinggal menunjukkan kartu identitas kepegawaiannya lalu tinggal datang dan untuk mendapatkan vaksin hanya syarat-syarat seperti itu saja Nadia. Oke, artinya ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berdomisili di Medan saja ya Bang ya? Ya. Bagi pemegang KTP di luar Medan, apakah boleh vaksin di sana? Ya, vaksinasi di sini tidak hanya diperuntukkan untuk warga Medan saja, tapi untuk warga Sumut, Sumatera Utara. Oke. Jadi lingkupnya provinsi ya Bang ya? Seluruh warga Sumut boleh melakukan vaksinasi di ex Bandara Polonia Medan. Benar Nadia. Nah ini menjadi menarik Bang Reza karena pemilihan lokasi di bandara, ex bandara begitu ya, bekas bandara Polonia. Dan ada alasan khusus nggak sih dari pemilihan lokasi di sana? Sejauh ini kita tidak dapat informasi, namun menurut beberapa kali dilakukannya vaksinasi di Kota Medan selalu dipusatkan di ex Bandara Polonia ini. Mungkin karena lokasinya yang cukup besar, lalu bisa menampung masyarakat dengan jumlah banyak, lalu juga banyak area-area yang bisa dimanfaatkan untuk lokasi vaksinasi sendiri, Nadia. Menarik. Artinya karena luasnya lokasi sendiri bekas bandara begitu, jadi tidak ada meminimalisir kerumunan begitu ya Bang ya? Bisa benar Nadia. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian ada berapa banyak lokasi vaksinasi sih di Medan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Apakah sudah cukup untuk menjangkau? Untuk saat ini informasi yang ya, untuk saat ini Nadia, untuk saat ini informasi yang kita peroleh ada 2 lokasi besar yang yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Yang pertama di ex Bandara Polonia ini sendiri yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN, lalu di lapangan Benteng yang dilaksanakan oleh pihak Kodim, tentara, TNI. Oke. Baik. Jadi memang ada 2 sentra vaksinasi di Medan yang bisa dimanfaatkan ya. Bang, ini sebenarnya kita mau lihat bagaimana situasi di sana gitu, karena tampaknya Bang Reza jalan dari ujung ke ujung dari tadi nggak beres-beres nih, luas banget nih kayaknya. Benar. Tempat vaksinasi. Sangat benar Nadia. Boleh dilihatin nggak Bang, sedikit aja? Ngintip. Kita tidak boleh mendekat Nadia karena takut mengganggu jalannya vaksinasi karena sangat ketat ya diseleksi oleh panitia-panitia, sehingga kita hanya boleh melihat secara dari menjauh nih. Oke, itu di belakang ya. Iya, benar. Tenda vaksinasi, kemudian tadi terlihat ada antrian. Memang tidak ada kerumunan yang terlihat di sini ya, Bang Reza. Iya, benar Nadia. Situasinya landai, ramai tapi lancar begitu. Ini bisa dilihat di belakang saya. Ini tenda vaksinasi ini. Wow, luar biasa antusias. Masyarakat Medan sangat antusias. Yes. Kemarin sentra vaksinasi ini sendiri dibuka oleh Menteri BUMN langsung ya, Pak Erick Thohir. Nah, beliau mengatakan 1 hari target untuk vaksinasi di sini sendiri 5.000 orang. Oke, itu angka yang besar loh Bang. Ya, itu target ya yang dicanangkan ya. Dengan harapan 1 bulan sekitar 150.000 orang.
Yes. Nah, informasi yang kita peroleh juga, vaksinasi di sini sendiri berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Menarik. Artinya selama 2 bulan ke depan warga Medan dan Sumut begitu ya, Ya. bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh BUMN begitu ya, Kementerian BUMN dan juga Dinas Kesehatan di Kota Medan. Bang Reza, terima kasih banyak atas laporannya, sudah dibawa keliling bekas Bandara Polonia Medan ini. Jadi pengen ke Medan rasanya, tapi stay safe ya, kita mungkin jaga jarak dulu, jangan kemana-mana dulu, dan salam buat teman-teman di Medan. Semoga sukses vaksinasi. Terima kasih Nadia. Ya, Yes. terima kasih Nadia. Iya, itu dia tadi Kontri Medan, Reza Effendi, langsung dari ex Bandara Polonia. Ya, selanjutnya kita punya segmen terakhir nih, yes. Ada rekan saya di sini, Istiarto Sigit, yang akan membagikan semenit melawan hoax. Silakan Ito. Itu suaranya masih ke-mute nih kayaknya ya. Udah masuk belum, Nat? Udah, mantap. Oke, thank you. Oke, kita masuk ke semenit melawan hoax. Ya, di semenit melawan hoax untuk hari ini kita punya kabar yang sempat beredar juga di berbagai grup WhatsApp ataupun mungkin di media sosial seperti di Facebook. Ini beredar kabar bahwa WHO menetapkan Indonesia sebagai negara high risk atau beresiko tinggi terhadap COVID-19. Nah, kita akan lihat nih apakah ini fakta atau bukan. Jadi tim cek fakta liputan6.com ini menelusuri ada laporan yang menyertakan data terkait perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia, seperti jumlah kasus positif, jumlah orang sembuh, hingga jumlah tes, dan juga jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, cek fakta liputan6.com ini juga menghubungi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung yang juga sekaligus juru bicara dari Kemenkes RI, yaitu Siti Nadia Tarmizi, yang menyebut bahwa laporan itu tidak benar. Nah, kesimpulannya yang didapat adalah pesan berantai yang mengatakan bahwa WHO mengkategorikan Indonesia sebagai negara high risk COVID-19 adalah sebuah berita bohong alias tidak benar. Namun di samping itu, kita juga patut melihat realita yang terjadi di negara kita ya, peningkatan kasus yang terus terjadi, bahkan pecah rekor 2 hari berturut-turut. Ini menandakan memang Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik, dan kita sebagai warga Indonesia juga diminta untuk tetap tinggal di rumah seperti yang kita lakukan sekarang untuk menjaga kontak dengan orang-orang yang terlalu banyak dan bisa menurunkan resiko terpapar COVID-19. Stay healthy, stay happy, sampai jumpa lagi. Kembali ke Nadia. Yes, benar banget. Buat teman-teman semua yang sekiranya pengen keluar rumah, tolong ya dipikir-pikir lagi. Kalau bisa di rumah aja, ya di rumah aja. Demi menjaga keamanan bersama. Bukan begitu? Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan Liputan 6 Update spesial WFH hari ini. Saksikan Liputan 6 Update lainnya di hari Jumat ya. Jangan lupa tetap bersama saya Nadia Laras dan juga Istiarto Sigit. Nadia pamit, bye-bye! Halo sahabat liputan6.com, di tengah pandemi kayak gini, makin gerah nggak sih sama hoax? Masih sering kan dapetin informasi yang nggak jelas kebenarannya? Udah gitu, bikin ribut pula. Sekarang kamu nggak perlu khawatir, karena informasi yang kamu dapat bisa langsung kamu konfirmasi ke cek fakta liputan6.com. Yes, liputan6.com sekarang sudah punya layanan chat khusus untuk masyarakat yang ingin memeriksa kebenaran suatu informasi. Dalam layanan chat ini, kamu bisa langsung mengetahui apakah informasi yang kamu dapatkan merupakan fakta atau hoax. Caranya gampang banget. Kamu tinggal ketik kata kunci dari informasi atau berita yang ingin kamu ketahui melalui WhatsApp cek fakta liputan6.com di nomor 0811 978 7670. Sekali lagi, cek fakta liputan6.com di nomor WhatsApp 0811 978 7670. Jangan salah ya. Liputan6.com, setia pada fakta.